Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali buat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Jemaat GKTI Raja Daud pada hari Minggu 13 Maret 2022. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita tetap mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian, kita katakan, banyak yang telah kau perbuat. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Mari kita dari awal menyanyikan pujian ini, sama-sama kita katakan, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, bersyukur, bersyukur, bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup kami. Ku kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala yang Kau beri bagi kami sepanjang minggu ini, Bapa. Bersyukur, kami berdoa, kami bersyukur Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami, Yesus. Kau baik bagi kami, Kau sangat baik, Yesus. Daya yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala yang Kau beri bagi hidup kami, Yesus ajaib. Terima kasih, terima kasih, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku Kami bersyukur buat kebaikan dalam kami, ya Tuhan. Kami ada pada saat pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kami mohon berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Bapa. Khususnya buat penyampaian firman-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua yang menyaksikan siaran ini, ya Tuhan. Dan kami semua yang dapat berkat dari firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Yang berdoa buat saudara kami yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan. Kau memberkati dan memperhatikan kehidupan mereka, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan Yesus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari ku menantikan, beri kekuatan baru. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan bagi kakiku, janji-Mu
berapa jalan-jalan kebenaran, setiap hari menantikan beri kekuatan baru supaya bukan bebas di awal bersamamu dalam kemuliaan beriman demi menopang bukan apa dalam tujuan bukan terbang bukan terbang tinggi di awal bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu bukan aman dalam Tuhan semuanya bertepuk bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan yang firman-Mu teguh menopang bukan aman dalam tujuan katakan bukan aman dalam tujuan dalam Tuhan kita aman saudara ini kita terus memuji Tuhan kita katakan bersorak-sorai muliakan namanya katakan sorak-sorai muliakan namanya dia berperangkat di kita bertepuk tangan muliakan namanya selamatkan jiwa kita satu-satunya penebus kalahkan maut dan hidup Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan yang pengharapan setiap perlindungan kita dan pengharapan kita sudah dapat dari awal ketika pujian ini bersorak-sorai muliakan namanya dia berperangkat di kita bertepuk tangan muliakan namanya dia selamatkan jiwa kita satu-satunya penebus kalahkan maut dan tidak hidup Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya yang penuh dan berharapan Tuhan
yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya yang memberi dan keharapan, yang memberi dan pengharapan. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kita, saudaraku. Tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi tanda mujizat bagi orang yang sekeliling kami Tuhan. Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan kehendak-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku membenahi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersama di jalan, jadi bukti kebesaran. Biar kami mendekati firman-Mu ya Tuhan. Dari awal ketika jadi kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di jalan, jadi
bukti kebesaran hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Susah namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan hingga saat ini ya Bapa, sehingga kami masih dapat beribadah pada hari ini walaupun masih secara online ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, supaya kami dapat siap Bapa. Engkau pilih hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, Engkau tutup bungkus ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan Bapa sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih setia menyaksikan ibadah online GKTI Raja Daud. Puji dan syukur kita ucapkan karena hari ini kita masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Untuk itu mari kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita dapat tatap muka kembali, kita bersekutu kembali di rumah Tuhan. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan tentang cara hidup pendosa. Artinya pola kehidupan apa yang biasa dilakukan oleh seorang pendosa. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, namanya Gehazi. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Jadi mari kita ambil Alkitab kita masing-masing, kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Nah, sedikit pengantar bagi kita sebagai latar belakang supaya kita dapat gambaran ceritanya. Nah, perikop di dalam 2 Raja-Raja 5 ini, itu kalau kita lihat di Alkitab, judulnya adalah Naaman disembuhkan. Nah, jadi sebenarnya ceritanya adalah tentang seseorang yang bernama Naaman itu disembuhkan dari penyakitnya. Yang kalau kita baca penyakitnya adalah penyakit kusta. Nah, jadi si Naaman ini seorang panglima kerajaan Aram yang artinya bangsa asing, itu disembuhkan oleh Nabi Elisa. Nah, jadi sebenarnya perikop ini dibagi menjadi 2 bagian penting, 2 bagian besar. Yang pertama bagaimana Naaman disembuhkan oleh Nabi Elisa, dan yang kedua apa tindakan yang dilakukan oleh Gehazi. Gehazi di sini adalah asistennya Nabi Elisa. Jadi kalau misalnya dalam bahasa kita namanya bujang, jadi kayak pembantunya Nabi Elisa. Nah, di bagian pertama diceritakan bagaimana Naaman yang seorang panglima kerajaan Aram ini menderita penyakit kusta, lalu bertemu dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh dia untuk mencelupkan dirinya ke dalam sungai sehingga nanti dia sembuh. Nah, setelah dia sembuh, dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nabi Elisa dengan memberikan persembahan. Yang kalau kita hitung persembahannya itu cukup besar gitu. Tetapi Nabi Elisa nggak mau. Nabi Elisa nggak mau menerima persembahan si Naaman ini. Nah, di saat Nabi Elisa tidak mau menerima persembahan si Naaman, justru asistennya si Gehazi berpikiran lain. Apa yang dipikirkan Gehazi? Apa yang dilakukan Gehazi? Nah, kita akan bahasnya melalui firman Tuhan. Nah, mari kita buka di ayat 20. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dari ayat 19 dulu, supaya kita dapat ceritanya. Di ayat 19 dikatakan, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Jadi setelah tadi Elisa menolak persembahannya Naaman, Elisa menyuruh mereka pergi. Yaudah, silakan pergi dengan selamat. Lalu setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, masuk di ayat 20, berpikirlah Gehazi. Nah, jadi bisa lihat ya bagaimana alur ceritanya. Naaman, bangsa asing, seorang panglima, menderita penyakit kusta, disembuhkan. Karena saking senangnya, maka dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memberikan persembahan, tapi Nabi Elisa nggak mau. Nah, Nabi Elisa nggak mau, justru Gehazi
berpikirannya lain. Nah, di ayat 20 dikatakan demikian. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa Abial. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Bisa lihat ya, Nabi Elisa nggak mau, tapi justru Gehazi mau. Nah, ketika Nabi Elisa menolak persembahan Naaman, si Gehazi ini berada di situ. Jadi dia tahu kenapa Nabi Elisa nggak mau menerima persembahan Naaman. Karena Nabi Elisa tahu bahwa persembahannya itu nggak layak untuk diterima. Bukan karena persembahannya kurang besar, bukan karena persembahannya kurang banyak, tapi memang Nabi Elisa menganggap bahwa itu nggak layak diterima olehnya. Makanya dia bilang nggak usah. Karena kesembuhanmu itu datangnya dari Tuhan, aku nggak layak menerima persembahan ini, lo udah bawa aja pulang. Nah gitu. Tetapi Gehazi ini nggak berpikir. Nah, dari ayat yang 20 ini, kita mendapat satu pola kehidupan dari seorang pendosa. Yang bisa kita ambil dari sini adalah berpikirlah Gehazi bujang Elisa. Dari kata berpikir. Nah, kita lihat bagaimana tadi Nabi Elisa nggak mau menerima, tapi si Gehazi ini berpikiran lain. Nah, seharusnya sebagai asisten dari seorang nabi, kita itu kan harusnya apa yang dikatakan si nabi ini, harusnya itu yang ditanggap benar. Karena kita tahu bahwa nabi itu adalah kayak tangan kanannya Allah, penyampai firman-Nya Allah gitu. Nah, kalau misalnya si nabi tadi berkata, dia nggak mau menerima persembahannya Naaman, justru si Gehazi-nya harusnya mengikuti itu. Tapi Gehazi enggak. Nah, ini adalah salah satu pola kehidupan dari seorang pendosa. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa pola kehidupan seorang pendosa yang pertama adalah merasionalisasi dosa. Merasionalisasi dosa. Artinya kita menganggap, nggak apa-apa kok ini. Ya, tadi kan si Nabi Elis ini kan nggak mau terima kan. Tapi si Gehazi menganggap, nggak usah, nggak apa-apa kok itu. Kalau misalnya kita terima, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nah, merasionalisasi dosa itu diawali dari pikirannya kita. Diawali dari pikirannya kita. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena apa? Karena ketika pikirannya kita udah terkontaminasi untuk melakukan suatu dosa, maka secara tidak sadar kita akan melakukannya. Secara tidak sadar kita akan termotivasi untuk melakukannya. Nah, inilah yang terjadi kepada si Gehazi. Ketika tuannya tidak mau menerima, nah berpikirlah si Gehazi tentang sesuatu yang lain, yaitu untuk menerimanya. Maka dikatakannya, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani. Kata menyegani di sini sebenarnya kurang tepat. Ini lebih kepada kayak menganggap remeh. Menganggap remeh. Padahal si Nabi Elisa bukan menganggap remeh nama Naaman, bukan menganggap remeh persembahannya Naaman. Tapi karena si Gehazi ini niatnya sudah salah, ingin menerima berkat itu, maka dia merasionalisasinya dengan mengatakan bahwa Tuhan pun terlalu menganggap remeh Naaman dengan tidak menerima. Nah, dengan demikian, aku nggak mau menganggap remeh Naaman, maka aku harus menerima sesuatu. Karena persembahan dia itu adalah persembahan yang mulia, kayak gitu. Tetapi ini adalah suatu tindakan yang salah. Suatu tindakan yang salah. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus berhati-hati dengan pikirannya kita, teman-teman. Pikirannya kita. Sering sekali kita merasionalisasi apa yang Alkitab katakan. Ketika misalnya Tuhan bilang, kalau kau mau mengikut aku, maka kau harus tinggalkan ayah ibumu. Nah, kalimat meninggalkan ayah ibu dan meninggalkan harta itu kan kelihatannya seperti suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Sangat berat untuk dilakukan. Nah, karena kita tidak merasa sanggup untuk melakukan itu, maka kita merasionalisasikannya terhadap apa yang kita rasa itu nyaman untuk kita lakukan. Tuhan nggak menyuruh kita untuk meninggalkan cara harafiah kok. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menjual harta kita secara harafiah kok. Enggak seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai merasionalisasi dosa. Merasionalisasi dosa. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah dan kita tahu itu salah, nggak apa-apa kok. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa kok. Nanti kita melakukan ini udah baik lagi kok. Nah, itu yang dimaksud dengan merasionalisasi dosa, teman-teman. Nah, ini yang dilakukan oleh si Gehazi. Jadi kita harus berhati-hati dengan pikirannya kita. Apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan, maka itulah yang harus kita lakukan. Oke? Nah, coba kita bandingkan dengan kehidupan
Yesus gitu misalnya. Ketika dia punya misi ke dunia ini untuk menebus dosa manusia melalui mati di kayu salib, dia nggak merasionalisasi itu. Enggak aku nggak harus mati di kayu salib supaya dosa manusia bisa selamat. Supaya dosa manusia bisa dihapuskan. Nggak harus mati di kayu salib dari dosa itu. Nggak seperti itu, teman. Justru Yesus dengan taat, dia menderita, melanjalani semua itu sampai mati di kayu salib. Karena dia tahu itu adalah cara untuk menyelamatkan manusia. Bisa kita bandingkan ya. Nah, jadi langkah pertama atau pola kehidupan pertama yang dilakukan oleh seorang pendosa itu biasanya merasionalisasi dosanya. Ketika kita tahu sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak baik di mata Tuhan, tapi itu adalah suatu hal yang sangat menggoda gitu, suatu hal yang sangat nikmat, misal kayak minum-minum atau apa, itu kan kita pasti melakukan rasionalisasi. Jadi kita menganggap bahwa ini nggak apa-apa kok, Tuhan nggak bakalan langsung marah kok. Jadi bisa di langkah itu kita udah jatuh, di langkah itu kita jatuh. Mari kita lanjutkan ke berikutnya, supaya kita lihat apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh si Gehazi ini. Nah, di ayat 21 dikatakan, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Nah, ya. Pertama dimulai dari pikiran. Ketika pikiran sudah terkontaminasi untuk melakukan suatu niat yang jahat, tetapi kita merasionalisasikannya seakan-akan itu tidak apa-apa gitu, maka tubuh kita ini akan termotivasi untuk melakukan itu. Nah, lihat si Gehazi, setelah dia berpikir untuk mendapatkan persembahan itu, yang tadinya ditolak oleh Nabi Elisa, sekarang dia mengejar. Dia mengejar. Kata mengejar di sini kita bisa artikan bahwa dia melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Dia melakukannya dengan fokus yang sangat kuat untuk mengejar si Naaman. Karena kalau misalnya kita tahu Naaman ini pulangnya menggunakan kereta gitu, menggunakan kereta kuda. Yang kalau misalnya dibandingkan dengan gerak manusia, ya pastilah kuda lebih cepat gitu. Walaupun ya mungkin nggak berlari kuda, mungkin jalan, tapi pastinya kuda akan lebih cepat gitu. Tapi karena karena si Gehazi ini punya niat yang udah berbeda, udah salah gitu, dia sungguh-sungguh melakukan, sehingga dia berlari. Nah, untuk melihat kesungguhannya Gehazi, kita bisa lihat dari kalimatnya si Naaman tadi. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejar dia, turunlah ia dan segera dari atas kereta mendapatkan dia dan berkata, selamat. Nah, ini agak ada kekeliruan di LAI. Ini kan menggunakan tanda seru kan. Kalau kita lihat dari terjemahan lain itu menggunakan tanda tanya, bukan tanda seru. Nah, kalau di terjemahan lain seperti KJV itu menggunakan is all well. Jadi dia tanda tanya, apakah semuanya baik-baik saja? Jadi si Naaman ini karena melihat ada orang yang berlari-lari mengejar. Nah, dia nanya, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ada masalah atau ada apa gitu? Ada masalah gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat gambarannya kan bagaimana si Gehazi ini sungguh berusaha mengejar Naaman supaya bisa dia dapat mengejar si Naaman, supaya bisa ketemu lagi dengan si Naaman. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa belajar setelah kita merasionalisasi dosa itu di pola pertama. Di pola kedua, setelah pikiran kita terkontaminasi, maka di pola kedua tubuh kita akan termotivasi untuk melakukannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa pola hidup kedua orang pendosa adalah melakukan dosa dengan sungguh-sungguh. Ya, paham ya? Ketika tadi kita tahu, kita ingin melakukan sesuatu hal yang kita tahu bahwa itu salah, tapi karena kita merasa itu enak, kita merasa itu ada benefitnya sama kita, ada keuntungannya sama kita, maka kita rasionalisasi. Kita anggap itu nggak apa-apa. Nah, setelah kita anggap itu nggak apa-apa, kita anggap itu oke-oke saja, maka secara tidak sadar kita memotivasi diri kita untuk melakukan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Jadi dari pikiran kita udah jatuh, maka tubuh kita secara otomatis akan jatuh. Sama seperti Gehazi ini, yang dia tahu bahwa menerima persembahan Naaman itu tidak baik dianggap oleh Nabi Elisa tadi, tapi karena dia udah merasionalisasinya di kepalanya bahwa sebenarnya itu salah,
Harusnya si Nabi Elisa ini, harusnya tuanku ini menerima persembahan itu. Nah, setelah dia terkontaminasi di pikirannya, maka dengan cara tidak sadar dia sungguh-sungguh melakukan dosa ini. Jadi dia dengan berlari bersungguh-sungguh mengejar Naaman. Nah, lalu di ayat 22, jawabnya, selamat. Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nah, di sini kita melihat gambarannya bagaimana Gehazi menipu, ya kan? Gehazi menipu. Sebenarnya ini kalau kita lihat di dalam perikop ini, dosa yang dilakukan Gehazi adalah dosa menipu kan, dosa keserakahan. Tapi kalau misalnya kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya pola dalam setiap melakukan dosa itu sebenarnya sama. Polanya sama, baik itu dosa apapun, polanya sama. Pertama kita udah rasionalisasi dulu di kepala kita bahwa dosa itu nggak apa-apa dilakukan. Yang kedua, maka tubuh kita akan termotivasi untuk melakukan dosa itu. Lalu yang ketiga, kalau di sini dia ingin menipu, maka kita akan melakukan suatu segala cara supaya kita bisa melakukan dosa. Supaya dosa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan sukses. Gitu. Itu adalah pola yang ketiga. Kita melakukan segala cara supaya dosa yang kita lakukan itu berjalan. Begitu juga dengan si Gehazi. Dosanya dia adalah menginginkan persembahan Naaman. Nah, supaya dia mendapatkan persembahan ini, maka dia akan melakukan segala cara. Nah, cara yang dilakukan dia adalah menipu. Jadi dikatakannya bahwa ada 2 orang dari rombongan Nabi. Padahal nggak ada kan. Dan dibilangnya tuannya menyuruh untuk memberikan mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nggak ada. Karena tadi kita lihat kan setelah Naaman pergi, Elisa nggak ada ngomong sama Gehazi. Nggak ada. Nah, ini adalah cerita yang dibuat-buat oleh si Gehazi. Lalu dilanjutkan lagi di ayat 23 dikatakan Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta ini. Naaman mendesak dia dan membungkus dia 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ya Naaman ini ya polos lah. Kan tadi dia niatnya awalnya kan pengen ngasih juga kan. Nah jadi kalau ketika ada perintah itu ya dia ngasih aja. Dia ngasih. Ini berlanjut lagi untuk selanjutnya di ayat 24 dikatakan, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Lihat ya, pertama dia terkontaminasi di kepala, lalu dilakukan dengan seluruh tubuh, lalu dia melakukan segala cara supaya dosanya berjalan dengan sukses. Nah, lihat bagaimana pintarnya si Gehazi itu untuk menipu. Dia menipu Naaman, mengatakan suatu cerita yang itu adalah disuruh oleh Nabi Elisa. Jadi dia menggunakan nama Nabi Elisa supaya si Naaman percaya. Oke, supaya si Naaman percaya. Nah, ketika dia udah mendapatkan persembahan itu, dia nggak langsung datang ke Nabi Elisa. Karena dia tahu kalau dia datang ke Nabi Elisa, pasti akan dimarahi sama Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa nggak mau persembahan itu. Jadi dengan cerdiknya, dia bawa persembahan itu ke rumahnya supaya dapat disembunyikan. Nah, jadi antara Naaman dan Nabi Elisa nggak akan ketemu lagi. Jadi nggak akan ada orang yang mengklarifikasi bahwa dia melakukan suatu penipuan. Nah, pintar ya? Pintar. Nah, disinilah terjebaknya kita. Ketika kita udah merasionalisasi pikiran kita bahwa melakukan dosa itu nggak apa-apa, maka tubuh dan keinginan kita seluruhnya akan melakukan segala cara untuk melakukan dosa itu secara sukses, teman-teman. Di sini adalah kejatuhannya dari seorang pendosa. Dimulai dari pikiran, ketika pikiran sudah terkontaminasi, maka seluruh tubuhnya akan termotivasi untuk melakukan itu. Nah, kita udah lihat bagaimana kecerdikannya si Gehazi ini menipu Naaman, dan dia juga begitu cerdiknya untuk tidak lagi mempertemukan antara Naaman sama Nabi Elisa supaya nggak ada lagi yang mengklarifikasi bahwa dia melakukan penipuan. Nah, tetapi ada satu hal yang
Gehazi lupa. Sama juga kayak kita di dunia ini. Ini adalah hal yang kita sebagai seorang pendosa yang seringkali kita lupakan. Yang seringkali kita lupakan saat kita melakukan dosa. Yaitu apa? Yaitu ini. Ayat 25 dikatakan, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Jadi dari ayat yang 23 kita lihat tadi bagaimana dia menipu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita melakukan dosa, maka itu akan berantai dari satu kesalahan ke kesalahan lain. Karena kita ingin menyembunyikan kesalahannya kita. Paham ya? Jadi pola pertama kehidupan seorang pendosa adalah merasionalisasi bahwa dosa itu tidak apa-apa dilakukan. Itu yang pertama. Pola kedua, kita akan melakukan dosa itu secara sungguh-sungguh agar dosa itu dapat berjalan dengan sukses. Itu pola yang kedua. Dan pola yang ketiga, ketika kita sudah sukses melakukannya, kita akan berusaha untuk menyembunyikannya. Ini adalah pola hidup seorang pendosa yang kita di zaman sekarang ini sering banget melakukan. Tapi satu hal yang Gehazi lupa dan kita juga lupa, yaitu ini. Elisa itu Nabi Allah. Elisa itu adalah utusannya Allah. Tangan kanannya Allah. Yang kalau bisa kita bilang, Elisa ini punya kayak kekuatan supranatural. Yang punya kekuatan yang bisa di luar akalnya kita gitu. Karena dia adalah nabinya Allah. Kita bisa lihat cerita Nabi Elisa bagaimana kehebatannya dia, yang kalau kita baca Alkitab yang itu ada Nabi Elisa dikubur, terus di atas tulang-tulangnya dikubur lagi, nah orang itu bangkit. Bagaimana Nabi Elisa membangkitkan orang itu ada ceritanya. Nabi Elisa ini kayak punya kekuatan supranatural. Nah itu yang Gehazi lupa. Padahal Gehazi ini adalah asistennya Nabi Elisa. Kenapa Gehazi bisa lupa bahwa tuannya ini kayak punya kekuatan supranatural? Karena pikirannya sudah terkontaminasi. Aku mau persembahan itu, maka faktor di luar itu akan terlupakan. Begitu juga dengan kita, teman. Kita sering sekali lupa bahwa Tuhan kita Maha tahu. Sama kayak Nabi Elisa. Nabi Elisa tahu apa yang dilakukan oleh Gehazi. Tuhan kita tahu apa yang kita lakukan. Kita merasionalisasi dosa, kita lakukan dosa itu dengan sungguh-sungguh sampai kita sukses. Kita sembunyikan dosa itu, Tuhan kita tahu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan kita itu Maha tahu. Sehingga seringkali kita jatuh di dalam dosa. Seringkali kita melakukan dosa itu terus-menerus tanpa merasa bersalah. Bisa lihat ya, bagaimana relasinya sangat masuk kepada diri kita. Nah, jadi Gehazi lupa bahwa tuannya itu adalah orang yang hebat gitu, yang tahu apa yang dilakukan oleh si Gehazi. Maka secara polosnya Gehazi bilang, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Hambamu ini tidak melakukan apa-apa. Jadi dia menipu lagi. Nah, sama kayak kita. Kita melakukan dosa, Tuhan tahu kita melakukan dosa, tapi kita tidak sering mengakui bahwa kita melakukan. Justru kita menganggap itu nggak apa-apa, baru kita lakukan lagi. Itu nggak apa-apa, kita lakukan dosa yang lain. Itu nggak apa-apa, kita lakukan yang lain. Nah itu yang sering kita lakukan, sama seperti si Gehazi. Lalu dilanjutkan ayat 26, Elisa bilang, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Nah disinilah Elisa menunjukkan, hei Gehazi, aku tahu apa yang kau lakukan. Hei Gehazi, aku tahu bahwa kau sudah menipu Naaman dan mengambil persembahan dari dia. Dan kau menyembunyikannya supaya kau tidak ketahuan olehku. Tapi aku tahu. Lalu sebagai hukumannya, di ayat 27 dikatakan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kita lihat ya bagaimana Gehazi ini sangat menggambarkan kehidupan pendosa di zaman kita sekarang.
Pola yang kita lakukan saat melakukan dosa itu sebenarnya sama semua. Dimulai dari merasionalisasi bahwa dosa itu nggak apa-apa dilakukan. Lalu yang kedua, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tubuh kita termotivasi untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan segala cara agar dosa itu terlaksana. Dan yang terakhir, pola ketiga, kita menyembunyikan bahwa kita melakukan dosa. Itu adalah pola yang sama yang kita lakukan secara berulang-ulang sebagai seorang pendosa. Dan kita lupa bahwa Tuhan kita maha tahu. Nah, maka apa yang dialami Gehazi sebenarnya akan terjadi pada kita. Gehazi mendapat hukuman kan atas apa yang dilakukannya. Maka kita pun akan mendapatkan hukuman dari Tuhan kita yang maha tahu itu, teman-teman. Kita akan mendapatkan hukuman. Tetapi di balik penghukuman itu, saya ingin menyampaikan begini. Kau sadar kau pendosa, aku sadar aku pendosa, maka kita harus mengakui, teman-teman, bahwa kita ini pendosa dan kita harus siap menerima hukuman ini. Kita harus siap. Ya karena namanya pendosa, ya kita harus terima dong bahwa kita melakukan kesalahan itu. Tetapi sebagai penghiburan kepada kita, begini. Di ayat 27 di bagian terakhir dikatakan, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Yang perlu kita garis bawahi adalah putih seperti salju. Kita tahu bahwa kehidupan seorang pendusta, seorang yang punya penyakit kusta di zaman itu pasti akan diasingkan, pasti akan dikucilkan, pasti akan dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang melakukan dosa besar. Itu adalah adat istiadat di zaman itu. Nah, pastinya si Gehazi ini akan merasa malu gitu kan. Dia dianggap sebagai orang terkutuk. Itu adalah hukumannya dia. Nah, tapi kalau kita baca, itu penyakit kustanya adalah putih seperti salju. Nah, kalau kita telah ini dari kitab Imamat, ada keterangan yang mengatakan kalau penyakit kustanya sudah putih seperti salju, artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu putih semuanya, maka dia dianggap tahir. Dia dianggap sembuh. Luar biasa ya. Jadi hukuman yang diberikan Tuhan itu nggak sembarangan. Walaupun si Gehazi udah melakukan kesalahan, tapi dia dihukum, tapi hukumannya bukan menghancurkan dia, bukan bukan membuat kehidupan dia langsung hancur, tapi dia mendapat hukuman yang di dalam penghukuman itu ada pengampunan. Artinya dia mendapat penyakit kusta, tapi penyakit kusta yang kategori dianggap tahir. Artinya dia dapat melakukan kegiatan sama seperti biasanya, tapi di mata orang lain dia udah tercela gitu. Nah, jadi hukumannya hanya sebatas dianggap tercela oleh orang lain lagi. Bukan jadi dia nggak bisa melakukan apa-apa, enggak. Karena kalau kita baca di cerita berikutnya, ada nanti cerita Gehazi masih melayani sama Nabi Elisa ada. Jadi di dalam penghukuman ada pengampunan. Nah, begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita harus percaya, yang pertama, kita adalah pendosa. Akui itu, kita pendosa. Dan kita seringkali jatuh dan merasionalisasi dosa. Kita menganggap bahwa dosa itu nggak apa-apa. Ini hal kecil kok, nggak masalah itu. Ini hal yang sepele, nggak usah, nggak apa-apa. Tuhan nggak akan marah. Itu kesalahan kita, teman-teman. Sehingga ketika kita melakukan dosa, kita anggap itu nggak apa-apa. Ya, kita melakukannya sungguh-sungguh. Nah, itu harus kita sadari. Kita harus akui bahwa kita pendosa. Sebagai orang yang mengakui bahwa kita adalah pendosa, kita harus siap menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi percayalah, di dalam hukuman Tuhan, kita menerima pengampunannya juga. Nah, bagaimana bentuk penghukuman Tuhan, bagaimana bentuk pengampunannya, kita nggak akan tahu. Tapi satu yang harus kita percaya, kalau kita adalah orang yang sama seperti Gehazi ini, orang yang masih diberikan Tuhan kesempatan untuk terus melayani walaupun sudah melakukan kesalahan, maka kita harus percaya juga bahwa kita harus tetap mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Gitu, teman. Kita harus siap menerima penghukuman dari Tuhan, dan kita harus siap juga untuk terus melayani Tuhan. Nah, hari ini kita udah dapat suatu cerita yang luar biasa dari seorang tokoh Gehazi yang kelihatannya sangat tamak, yaitu sangat serakah, yang Nabi Allah Elisa bilang jangan terima persembahan itu, tapi dalam pikirannya enggak, itu harus diterima gitu. Dia serakah, dia ngambil persembahan itu, disembunyikannya untuk dirinya sendiri, dan akhirnya dihukum. Maka sebagai penutup, sebagai kesimpulan,
saya ingin memberikan perenungan kepada kita masing-masing. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita seorang pendosa yang sering sekali merasionalisasi dosa kita, teman-teman? Mari kita sadari bahwa kita ini adalah orang pendosa. Di mata Tuhan kita ini orang pendosa. Tapi bukan berarti kita ini nggak mendapat pengampunan dari Tuhan. Bukan. Kita lihat tadi Gehazi, di dalam penghukuman yang dia terima, dia mendapat pengampunan juga. Masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Terimalah hukumannya Tuhan, dan terimalah juga pengampunannya, dan siap-siaplah terus melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan, kami telah menerima pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Di hari ini kami belajar Tuhan dari seorang tokoh bernama Gehazi Tuhan, bahwa pola kehidupan pendosa yang kami lakukan sama seperti yang Gehazi lakukan Tuhan. Sering sekali kami merasionalisasi dosa Bapak, kami menganggap bahwa dosa itu tidak apa-apa dilakukan Tuhan. Padahal kami tahu bahwa itu adalah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu kami mohon ampunan-Mu Bapak, kami mohon ya Tuhan. Kuatkan kami untuk menerima penghukuman Bapa, karena kami yakin dalam penghukuman-Mu juga kami menerima pengampunan-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk terus melayani Tuhan. Terpuji kemuliaan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Sama-sama kita nyanyikan pujian sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Yang setia, waktu selalu yang berbagi. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang mengharapkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemuliku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mewakili Gembala GKTI Raja Daud, Bapak Pendeta Harul Pardede, akan menyampaikan sapaan Gembala. Seperti biasa, warta jemaat kita awali dari persembahan. Nah, seperti yang biasa disampaikan oleh Pak Gembala, mari kita disiplinkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan.
Jadi teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberi, silakan memberi persembahan ataupun perpuluhan melalui rekening Bank BCA, itu rekening yayasan, ataupun rekening Bank DKI, itu rekening gereja. Jadi mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan apa yang bisa kita berikan. Selanjutnya kelas pendalaman Alkitab. Seperti biasa kita adakan di hari Rabu dan Kamis. Untuk yang hari Rabu itu secara offline di Food Court Senayan City, dan yang Kamis itu virtual Zoom. Jadi yang berminat untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi majelis melalui DM Instagram @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp ke saya di 0812 8383 3706. Selanjutnya YouTube channel kita punya dua, Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Nah, jadi mohon semuanya videonya ditonton, di like, comment, subscribe, dan di share. Bagikan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu tentang Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud, supaya makin banyak orang yang tahu tentang apa yang kita pelajari. Jadi semakin banyak orang yang terberkati dengan pembelajaran yang kita berikan. Dan kita juga mengeluarkan buku dan buletin. Ada pacaran pernikahan seks, perjinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, logos dan rema, dan buletin Discite dari volume yang pertama sampai yang keempat. Semuanya dijual dalam bentuk PDF, jadi secara langsung gitu, bisa dikirimkan secara langsung. Nah, jadi teman-teman yang ingin membeli buku dan buletin ini silakan menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Tentu ada biaya yang dikeluarkan dan saya jamin itu sangat terjangkau, sangat murah. Isi buku-buku ini sangat mendalam teman-teman, jadi sangat disarankan terkhusus untuk mahasiswa teknologi. Jadi Anda akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak dari buku-buku ini. Demikianlah warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, aku bersyukur kami ucapkan Tuhan atas segala berkat Bapa, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini Bapa, walaupun masih dalam keadaan online ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk bumi kami ini, negara kami Indonesia ini Bapa, supaya pandemi corona ini dapat segera berlalu Tuhan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami masing-masing, kami dapat bekerja dengan baik, kami dapat melayani dengan baik, kami dapat bersekutu bersama dengan saudara kami di rumah ya Tuhan. Untuk itu kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan, ya, dari pemerintah pusat Tuhan sampai pemerintah daerah Tuhan, supaya semuanya dapat bekerja sama, berkoordinasi dalam menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Engkau berkati setiap jemaatmu di gereja ini Bapak, supaya tetap setia mengikuti ibadah Tuhan, supaya tetap setia melayani Engkau di gereja ini Tuhan. Engkau juga yang datangkan jemaat-jemaat baru Tuhan, hati-hati baru Tuhan, supaya dapat bersekutu bersama kami dalam gereja ini Bapak. Engkau berkati gereja ini Tuhan untuk terus berkembang ya Tuhan, sesuai dengan keinginan. Begitu juga dengan gembalanya Tuhan, Engkau berkati ya Bapak, supaya dapat memimpin kami dengan baik ya Tuhan. Supaya dapat memimpin kami menuju jalan yang Kau tuntun ya Tuhan. Supaya kami dapat sampai kepadamu Tuhan, supaya kami dapat dekat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, dalam keadaan susah. Engkau yang berkati semuanya Tuhan, Engkau yang pulihkan kembali kehidupan mereka Bapak, supaya kami dapat bersekutu bersama kembali Tuhan. Cuma Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Cuma Tuhan arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Demikian rangkaian ibadah kita pada minggu kali ini. Kiranya kita tetap semangat dan tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah kita, dan tetaplah bertekun dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Shalom.